Profit periode ini berapa ya? Kok kayaknya udah lama buka usaha tapi masih gini-gini aja? Duh, pajak yang dibayar tahun ini berapa sih? Sebenarnya usaha ini untung gak sih? Kok kelihatannya rugi mulu? Mungkin beberapa pertanyaan di atas sering muncul di kepala Anda sebagai salah satu pelaku UMKM di Indonesia. Wajar saja, faktanya tidak sedikit di antara pelaku UMKM di Indonesia yang belum menjalankan kaidah bisnis secara benar, namun malah sudah berharap akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Lantas, apa sih jawaban dari beberapa pertanyaan di awal tadi? Sederhana, akuntansi UMKM adalah jawabannya. Ya, akuntansi UMKM merupakan salah satu alat ampuh yang akan sangat Anda butuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis UMKM. Berikut adalah beberapa manfaat ketika Anda menerapkan akuntansi UMKM pada UMKM Anda. Yang pertama adalah dapat menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan, kemudian mengetahui posisi keuangan usaha, memberikan gambaran neraca perusahaan, mempermudah perhitungan pajak usaha yang perlu dilaporkan, hingga menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Seluruh manfaat di atas akan membantu Anda dalam mengetahui bagaimana kinerja UMKM Anda dan membantu Anda untuk mengambil beberapa keputusan penting, mulai dari menambah tingkat penjualan, menghemat bahan baku, hingga menginvestasikan dana yang menganggur pada beberapa instrumen investasi. Terus, caranya gimana? Berikut adalah cara melakukan akuntansi UMKM dengan sederhana, mudah, dan tepat sasaran. Aplikasi yang digunakan adalah akuntansi UKM Money Manager. Anda bisa mencarinya dengan mudah di Play Store dan langsung mengunduhnya. Kemudian setelah diinstal, Anda tinggal mengisi data perusahaan. Misalnya, nama perusahaannya adalah Ratu Srikandi Property misalnya. Kemudian diisi semua data seperti alamat, nomor telepon, dan email perusahaan. Kemudian jika sudah semua diisi, klik simpan. Kemudian semua di-allow saja dan Anda bisa memulai memasukkan jurnal hingga ke laporan. Aplikasi ini terdiri dari 7 menu. Untuk menu yang pertama adalah menu jurnal, tempat Anda dapat menginput jurnal-jurnal transaksi. Untuk menu yang kedua adalah menu laporan, tempat Anda dapat melihat laporan-laporan keuangan yang telah disusun oleh aplikasi ini secara otomatis. Untuk menu yang ketiga adalah pengaturan, tempat Anda dapat menginput informasi umum perusahaan hingga meriset aplikasi ini. Untuk menu yang keempat adalah kalkulator. Untuk menu yang kelima adalah bantuan, berisi panduan dan e-book pengoperasian aplikasi ini. Untuk menu ke-6 dan ke-7 adalah tentang dan donasi yang terkait dengan developer aplikasi ini. Selanjutnya, untuk pencatatan penyetoran saldo awal yang berasal dari modal pemilik. Pertama, kita pilih pengaturan, kemudian kita pilih pengaturan modal awal, kemudian kita catat kas di debit, modal pemilik di kredit, masing-masing sebesar Rp1.294.671. Oke, setelah pengisian saldo awal, selanjutnya Anda bisa melakukan pencatatan aset. Di layar sudah terdapat contoh transaksi pencatatan aset milik CV Ratu Srikandi periode September tahun 2020. Transaksi pertama, CV Ratu Srikandi memiliki apartemen Ruby senilai 365 juta yang diperoleh pada tahun 2011 tetapi belum pernah dicatat dan memiliki estimasi masa manfaat selama 30 tahun tanpa nilai sisa. Atas transaksi tersebut, klik transaksi baru, kemudian input nama transaksi, yaitu koreksi pembelian aset tetap apartemen Ruby. Kemudian jurnalnya adalah bangunan di debit sebesar 365 juta, kas di kredit sebesar 365 juta, kemudian modal pemilik di debit sebesar Rp117.611.111 yang berasal dari transaksi depresiasi tahun 2011 hingga Agustus tahun 2020 yang belum dijurnal. Perhitungannya berasal dari 365 juta dibagi 360 bulan kali 116 bulan. Kemudian, akun akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar Rp117.611.111. Simpan. Transaksi yang kedua, CV Ratu Srikandi memiliki apartemen hijau senilai 325 juta yang diperoleh pada tahun 2011 tetapi belum pernah dicatat dan memiliki estimasi masa manfaat selama 30 tahun tanpa nilai sisa.
Atas transaksi tersebut, klik transaksi baru, kemudian input nama transaksi, yaitu koreksi pembelian aset tetap apartemen hijau, kemudian jurnalnya adalah bangunan di debit, sebesar 325 juta, kemudian kas di kredit sebesar 325 juta, kemudian modal pemilik di debit sebesar Rp104.722.222 yang diperoleh dari transaksi depresiasi tahun 2011 hingga Agustus 2020 yang belum dijurnal. Perhitungannya berasal dari 325 juta dibagi 360 bulan dikali 116 bulan. Di kredit akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp104.722.222. Simpan. Berikut adalah tutorial untuk mencatat pendapatan pada aplikasi akuntansi UKM. Langkah pertama yaitu kita mengidentifikasi dan melihat transaksi pendapatan yang terjadi pada bulan September. Transaksi yang pertama yaitu diperoleh pendapatan atas jasa broker sewa apartemen sebesar Rp200.000 secara tunai. Langsung saja kita masukkan ke aplikasi. Untuk mencatat transaksi tersebut, pencet tombol plus yang ada kotaknya, lalu ketik nama transaksi tersebut, yaitu pendapatan jasa broker tunai. Dan kita ubah tanggalnya, yaitu tanggal terjadinya transaksi tersebut, yaitu 8 September 2020. Lalu untuk jurnalnya, yaitu adalah jurnalnya karena tunai dan karena pendapatan, maka kas pada pendapatan. Kita masukkan nominalnya, yaitu sebesar Rp200.000 di sisi debit dan di sisi kredit. Setelah selesai, kita simpan dan selesai. Selanjutnya, transaksi yang kedua diperoleh pendapatan atas jasa broker sewa apartemen sebesar Rp500.000 secara kredit. Langsung saja kita masukkan ke aplikasi, pencet tombol plus yang ada kotaknya, lalu kita tulis nama transaksinya, yaitu adalah pendapatan jasa broker kredit. Karena kredit, maka kita menggunakan di debit akun piutang. Piutang usaha pada pendapatan. Masukkan nilai nominalnya sebesar Rp500.000 di sisi debit dan di sisi kredit. Setelah selesai, maka kita simpan. Selanjutnya, untuk transaksi yang ketiga yaitu diperoleh pendapatan atas penyewaan apartemen milik pribadi senilai 20 juta untuk jangka waktu 1 tahun secara tunai di muka. Nah, kita akan membuat dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal pada saat tanggal transaksi yang akan mencatat pendapatan dibayar di muka, dan jurnal yang kedua yaitu jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa tersebut yang akan dicatat pada setiap akhir bulan. Di kotaknya, tuliskan nama transaksi, yaitu adalah pendapatan sewa. Kita cantumkan tanggal transaksinya, yaitu adalah 1 September 2020. Kita tentukan jurnalnya, yaitu adalah kita mendapatkan kas pada utang, yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Kita cantumkan nominalnya sebesar 20 juta. Di sisi debit maupun di sisi kredit. Kita simpan dan selesai. Selanjutnya, masih dalam transaksi nomor 3, kita membuat jurnal kedua, yaitu membuat jurnal penyesuaian di akhir bulan September 2020, yaitu 30 September. Kita tuliskan nama transaksinya, yaitu penyesuaian pendapatan sewa. Kita tentukan jurnalnya, yaitu kita sebelumnya sudah mengkredit pendapatan sewa diterima di muka, lalu kita mendebit pendapatan sewa diterima di muka. Lalu kita mengkredit pendapatan. Kita cantumkan nominalnya, yaitu sebesar 20 juta dikali 1 dibagi 12, yang artinya adalah 20 juta dikali 1 bulan dibagi 12 bulan, yaitu sebesar 1.666.667. Kita cantumkan di sisi kreditnya, yaitu sebesar 1.666.667
66,7. Setelah selesai, kita simpan. Setelah kita menginput semua transaksi yang terjadi pada bulan September, selanjutnya untuk mengecek dan melihat rekapitulasi jurnal yang sudah kita input atas transaksi bulan September, maka kita dapat melihatnya di laporan, lalu kita lihat di jurnal, dan ini adalah laporan rekapitulasi jurnal yang sudah kita input atas transaksi pada bulan September. Selanjutnya, kita akan melakukan input jurnal untuk transaksi atas beban perusahaan. Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan tujuan untuk dapat memperoleh pendapatan. Bisa kita lihat pada transaksi beban PT Ratu Sri Kandi. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat tagihan listrik sebesar Rp1.450.000. Untuk membuat jurnal secara otomatis, kita klik ikon tambah, kita atur tanggal transaksi, kemudian pilih kategori transaksi sebagai jurnal pengeluaran. Karena dibayar secara tunai, maka akan mengurangi kas pada beban listrik. Keterangan kita isi dengan pembayaran listrik perusahaan sebesar Rp1.450.000. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran gaji staf marketing dan sales sebesar Rp4.500.000. Seperti pencatatan sebelumnya, yang membedakan adalah akun bebannya. Kita pilih kas pada beban gaji karyawan. Untuk keterangan, kita isi dengan pembayaran gaji staf sales dan marketing sebesar Rp4.500.000. Simpan jurnal. Transaksi berikutnya adalah penyusutan aset tetap. Pada PT Ratu Sri Kandi berupa bangunan apartemen dan peralatan furnitur. Penyusutan termasuk ke dalam jurnal penyesuaian, yakni jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo pada neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Untuk transaksi pertama yaitu penyusutan apartemen Ruby pada bulan September, berupa bangunan apartemen sebesar Rp1.013.888 dan peralatan furnitur sebesar Rp250.000. Untuk pencatatan jurnalnya, pada tanggal transaksi kita pilih 30 September. Kategori jurnal sebagai jurnal penyesuaian dari akumulasi penyusutan bangunan pada beban penyusutan bangunan. Pada keterangan, kita isi pencatatan penyusutan bangunan apartemen Ruby sebesar Rp1.013.888. Simpan jurnal. Transaksi selanjutnya, pencatatan penyusutan pada peralatan sama dengan penyusutan pada bangunan. Yang membedakan hanya akunnya saja, yakni akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan. Keterangan kita isi dengan pencatatan penyusutan peralatan apartemen Ruby sebesar Rp250.000. Kita simpan jurnal. Jurnal transaksi penyusutan aset tetap apartemen hijau sama dengan jurnal apartemen Ruby. Sehingga jurnal transaksi beban PT Ratu Sri Kandi selama bulan September dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita pilih menu, kemudian klik laporan dan klik jurnal. Berikut ini adalah jurnal transaksi beban PT Sri Kandi selama bulan September. Setelah selesai menjurnal semua transaksi pada periode tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Fungsinya adalah menggolongkan transaksi sesuai dengan jenisnya dan untuk menghitung saldo masing-masing akun sehingga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Lalu bagaimana cara membuat buku besar? Dalam aplikasi ini, penyusunan buku besar dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu untuk memasukkan nominal setiap akun yang ada secara manual. Untuk dapat melihatnya, kita pilih menu, lalu klik menu laporan, pilih buku besar. Lalu kita tinggal memilih ingin melihat buku besar pada akun yang mana. Contohnya buku besar kas. Di buku besar kas ini sudah tercatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran tunai. Lalu kita dapat memilih melihat buku besar yang lainnya seperti buku besar bangunan maupun buku besar peralatan. Selanjutnya, kita akan membahas laporan laba rugi. Klik menu utama, pilih laporan, klik laba rugi.
Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan juga akun biaya atau beban. Akun-akun yang kita input di awal sudah secara otomatis masuk ke dalam laporan laba rugi, sehingga kita dengan mudah mengetahui perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Dalam hal ini, perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.900.000. Laporan keuangan selanjutnya adalah neraca. Neraca menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu tanggal akhir periode. Cara melihatnya adalah kita klik laporan, lalu klik neraca. Karena periodenya per bulan, berarti mulai dari 1 September 2020 hingga 30 September 2020. Neraca ini berisi aktiva, kewajiban atau utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen dan akun dalam neraca disusun sesuai dengan kelompoknya. Aktiva dikelompokkan menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berarti masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Di sini aktiva lancarnya ada kas dan piutang usaha, sedangkan aktiva tetapnya ada bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutannya. Selanjutnya ada utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek dapat diselesaikan kurang dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang diselesaikan lebih dari 1 tahun. Di sini contoh utang jangka pendek ada pendapatan sewa diterima di muka. Selanjutnya ada modal. Modal terdiri dari modal pemilik dan laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini berasal dari operasional perusahaan pada periode tersebut dan dapat dilihat dari laporan laba rugi. Dalam neraca, jumlah aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah modal, atau dalam bahasa akuntansinya harus balance. Jika tidak balance, berarti ada jurnal yang terlewat dan harus dikoreksi. Kalau kita lihat di sini, total aktivanya 759.069.674. Itu sama dengan total utang dan modal yang ada di sini. Nah, jika aktiva sudah sama dengan kewajiban ditambah modal, berarti tidak diperlukan koreksi lagi. Setelah neraca selesai dibuat, neraca selanjutnya akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam membuat keputusan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai laporan data utang dan laporan data piutang. Yang pertama, laporan data utang adalah laporan yang berisikan informasi mengenai kewajiban atau utang perusahaan yang masih harus dibayar perusahaan pada periode tertentu kepada pihak lain. Kita lihat laporan data utang untuk perusahaan Ratu Srikandi Property pada periode 2020, yaitu ada transaksi utang terkait pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 1 September dengan sisa saldo senilai Rp18.333.333. Nah, nanti apabila di kemudian hari ada pelunasan atas utang ini, tinggal klik dan kemudian nanti akan ada menu bayar utang. Kemudian selanjutnya, laporan data piutang adalah laporan yang berisikan informasi mengenai kewajiban konsumen yang masih harus diterima oleh perusahaan pada periode tertentu. Kita lihat untuk laporan data piutang perusahaan Ratu Srikandi Property untuk periode 2020, terlihat bahwa perusahaan masih memiliki piutang yang berasal dari transaksi tanggal 11 September sebesar Rp500.000. Nah, nanti apabila ada pelunasan oleh konsumen, tinggal diklik dan nanti akan ada menu dibayar piutang.